Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Salam hangat untuk rekan-rekan semua. Salam bela negara. Semoga semua rekan-rekan dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat untuk melanjutkan perkuliahan di pertemuan kelima ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait topik yaitu teknologi pengolahan data. Dalam hal ini yaitu pengenalan basis data. Apa itu basis data? Basis data merupakan sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Contoh dari basis data akademis ya. Ini nanti akan mengandung tabel-tabel yang berhubungan dengan data, misalkan data mahasiswa, data jurusan, data mata kuliah, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya tabel. Tabel terdiri dari baris dan kolom untuk menghimpun sejumlah record. Sebagai contoh, data pribadi dari semua pegawai disimpan di dalam sebuah tabel. Selanjutnya, data dapat ditampilkan, dimodifikasi, dan dihapus dari tabel oleh user yang diberi otorisasi dengan menggunakan SQL atau Structured Query Language. Nah, di sini kita bisa melihat jenjang data ya. Ada ini ya beberapa leveling atau tingkatan atau jenjang dari data. Kita mulai dari level yang paling bawah, yaitu di sini ya, karakter. Karakter merupakan bagian data yang terkecil. Dapat berupa karakter numerik, huruf, atau karakter khusus, special karakter, yang membentuk suatu item data atau field. Kemudian kita naik lagi levelnya ke yang namanya field data atau item. Field merepresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data, seperti misalnya nama, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian ada istilahnya namanya field value. Value itu nilai ya. Nah, di sini dalam kaitannya yaitu isi dari field untuk masing-masing record. Kemudian dari field data atau item kita naik jenjang lagi atau level ke record. Record merupakan kumpulan dari field membentuk suatu record ya. Record menggambarkan suatu unit data dari individu tertentu. Data individu yang tertentu. Kumpulan dari record membentuk suatu file. Misalkan file personalia. Setiap record dapat mewakili data dari setiap karyawan. Kemudian dari jenjang record atau level record kita naik lagi ke tingkatan yang namanya file. File itu terdiri dari record-record yang menggambarkan suatu kesatuan data yang sejenis. Nah, misalkan file mata pelajaran ini berisi tentang mata pelajaran yang ada, semua mata pelajaran yang terkait ya. Kemudian dari file kita naik lagi ke database ya. Nah, di level database ini, database itu sendiri merupakan kumpulan dari file dan tabel ya, nanti bentuk satu kesatuan. Nah, di sini kita bisa melihat, nah, database itu biasanya digambarkan seperti tabung, teman-teman mahasiswa. Di sini kita bisa lihat dalam ilustrasi gambar, bahwa ada gambar tabung, ini merepresentasikan database. Nah, di sini nanti kita bisa lihat ya tadi bahwa di dalamnya terdapat file-file ya, ada beberapa file ya di sini. Nah, contohnya kebetulan kita bisa lihat salah satunya misalkan di sini mungkin database dari suatu instansi ya. Nah, di sana ada kita contohkan di satu filenya dengan nama file pegawai. Nah, misalkan kita lihat di sini kita coba mengidentifikasi ya. Di dalam file pegawai kita bisa temukan ada namanya field tadi ya. Field. Nah, di sini ada field.
misalkan field yang pertama ada ID pegawai, kemudian field yang kedua ada nama, kemudian field yang ketiga ada alamat, kemudian ada kota, selanjutnya ada kode pos, dan ada nomor telepon. Nah, di sini. Nah, ini adalah nama-nama field tadi. Nah, dari field tadi kita bisa melihat ya bahwa ada record ya. Record. Di sini contohkan ada beberapa record. Misalkan record pertama. Nah, ini dengan ID pegawai nih, ID peg ini disingkat ya. ID pegawai 94 strip 002. Nah, dengan ID pegawai sekian tersebut bahwa dengan untuk mengidentifikasi pegawai dengan atas nama Asep. Nah, dia tinggal di Jalan ABC, kotanya Jakarta, kode posnya 16770 dengan nomor telepon sekian. Kemudian kita bisa lihat di record yang kedua ya. Di sini kebetulan kita lihat si pegawai tadi dengan nama yang sama ya. Namun untuk mengidentifikasi ternyata ini ya ada dua Asep namanya sama-sama bernama Asep pegawainya, namun ternyata merupakan orang yang berbeda. Maka kita identifikasi dengan ID pegawai yang berbeda pula. Nah, Asep yang pertama kita identifikasi dengan kode 94 strip 002, sedangkan untuk pegawai Asep yang kedua, nah ini kita identifikasi dengan kode 92 strip 025. Nah, inilah ID ini yang membedakan. Ini yang unik ya, harus membedakan. Meskipun dengan nama yang sama, namun kita bisa mengidentifikasi bahwa mereka adalah orang yang berbeda ya. Meskipun di sini juga sama ya, alamatnya juga tinggal di sama-sama Jalan ABC, tapi kebetulan dengan kota yang berbeda. Dan juga ada kode posnya juga berbeda dengan nomor telepon yang berbeda karena memang pegawai yang berbeda ya. Kemudian kita lihat di record yang ketiga, di sini ada tentunya berbeda ya, kebetulan namanya berbeda di sini. Nama pegawainya Ali. Nah, di sini pasti ya. Kalau untuk ID pegawai di sini harus unik ya. Pastikan bahwa setiap pegawai itu punya nomor ID yang berbeda. Nah, di sini dilengkapi untuk kelengkapan seperti alamat, kota, kode pos, dan nomor telepon. Sama pula dengan record 4 dan 5, kebetulan juga namanya berbeda ya. Jadi cukup tinggal melengkapi ya. Tentunya datanya juga berbeda pula. Nah, kemudian record ini ya tidak terbatas ya. Bahwa di sini disimpulkan record N bahwa nanti jumlah pegawai itu kan tidak terbatas sampai berapa gitu. Dan mungkin sekali untuk terus bertambah ya ketika bisnis itu semakin berekspansi atau tambah menyebar bisnisnya semakin memperluas ya. Oke. Kemudian di sini kita bisa lihat ada istilahnya lebar field. Nah, di sini ada lebar atau panjang dari field. Kemudian di sini ada nilai field. Nah, di sini field value tadi ya, bahwa untuk nama ini nilainya ini kebetulan di sini ini ya bukan numerik ya. Nah, di sini kemudian ada pula di sini karakter juga. Nah, di sini ya biasanya yang ini karakter ya. Kalau ini teman-teman mungkin mengidentifikasinya numerik ya. Yang ini menggunakan karakter. Oke. Ini per karakternya. Tuh. Kalau di sini dalam bentuk nilainya mungkin seperti itu.
Kemudian kita lanjutkan dalam komponen sistem basis data. Nah, di sini apa saja komponennya? Yang pertama ada perangkat keras, CPU, memori, kemudian ada pengguna atau user, selanjutnya ada sistem operasi. Nah, ada Linux, Windows 98, Windows XP, ataupun yang sekarang ya ada Windows 10, Windows 11. Nah, kemudian ada sistem pengelolaan basis data DBMS, Database Management System. Ini ada Access, ada SQL, kemudian program aplikasi lainnya. Misalnya VB, Visual Basic, kemudian Delphi, Form, kemudian basis data. Semua data yang diperlukan, dipelihara, dikelola oleh sistem basis data. Kemudian ada konsep Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. ERD menggunakan sejumlah notasi dan simbol untuk menggambarkan struktur dan hubungan antar data. Dengan ERD, kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang harus dilakukan. Dan dengan ERD kita mencoba menjawab pertanyaan, misalkan seperti data apa yang kita perlukan, bagaimana data satu berhubungan dengan lainnya, seperti tadi ya mungkin yang dicontohkan bahwa di sistem informasi akademik ya, SIA ya, SIA atau SIA akad itu biasanya diistilahkan sistem informasi akademik. Di sana apa saja? Oh, mungkin seperti data mahasiswa, kemudian ada data mata kuliah, kemudian nanti ada data program studi seperti itu. Nah, nanti hubungannya, nah itu nanti bisa digambarkan dengan bantuan ini ya, ERD. Nah, di sini kita lanjutkan. Pada dasarnya ada 3 macam simbol yang digunakan. Yang pertama di dalam penggambaran ERD tadi ini ya entity ya. Konsep yang pertama yaitu entity merupakan suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Suatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Sebagai contoh, pelanggan, pekerja, dan yang lainnya. Seandainya misalkan A adalah seorang pekerja, maka A adalah isi dari pekerja. Sedangkan jika B adalah seorang pelanggan, maka B adalah isi dari pelanggan. Nah, entity digambarkan dalam bentuk persegi 4. Misalnya kebetulan tadi A ini ya, di sini disimbolkan dengan persegi panjang ya, atau persegi 4 ya. Nah, di sini dan dari contohnya A bekerja. Dari sini langsung saja dituliskan entity-nya pekerja. Kemudian kalau misalkan B, kebetulan mungkin customer ya atau pelanggan. Nah, di situ langsung ditulis customer atau pelanggan. Tuh. Kemudian kita masuk konsep selanjutnya. Ada namanya atribut. Nah, entity yang tadi sebelumnya tadi mempunyai elemen yang disebut dengan atribut dan berfungsi untuk mendeskripsikan karakter entity. Misalkan, atribut nama pekerja dari entity pekerja. Nah, setiap ERD bisa terdapat lebih dari satu atribut. Entity digambarkan dalam bentuk elips. Nah, kita lihat ya. Misalnya di sini dicontohkan tadi yang entity ya, persegi panjang ya. Nah, di sini kebetulan di sini mungkin ada item. Nah, ini kebetulan mungkin contohnya kayak barang, teman-teman. Jadi item atau barang. Nah, di sini memiliki atribut apa saja. Contohnya kita bisa lihat di sini. Nah, penggambarannya teman-teman bisa perhatikan ya. Kalau tadi si entity itu dengan persegi panjang. Nah,
Sedangkan ketika kita membahas terkait atribut, ini teman-teman menggambarkan dengan elips. Nah, elips seperti ini nanti mungkin teman-teman di praktikum ya atau di mata kuliah pengenalan basis data ya mungkin. Nanti teman-teman akan dikenalkan dengan beberapa software yang mungkin membantu teman-teman dalam proses penggambaran ini ya, baik itu entity dan atributnya. Jadi teman-teman nanti mungkin tinggal menginputkan. Nah, misalkan item ini ya, barang misalkan ya. Nah, nanti cukup teman-teman mengidentifikasi atributnya apa saja. Misalkan di sini contohkan si item tadi memiliki warna, maka kita coba memasukkan warna item. Kemudian memiliki ukuran. Nah, ada ukuran item. Selanjutnya tentunya mungkin ada beberapa deskripsi ya yang selain dari kedua atribut di atas. Nah, mungkin ada deskripsi yang lebih mendetail misalkan. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam atribut deskripsi item. Kemudian kita masuk konsep selanjutnya ada hubungan atau relationship. Ini sebagai halnya entity, maka dalam hubungan pun harus dibedakan antara hubungan atau bentuk hubungan antar entity dengan isi dari hubungan itu sendiri. Misalnya, dalam kasus hubungan antara entity siswa dan entity mata kuliah adalah mengikuti. Sedangkan isi hubungannya dapat berupa nilai ujian. Relationship digambarkan dalam bentuk intan atau diamond. Nah, tadi kita sudah mencoba ya dua konsep sebelumnya. Nah, di sini ini adalah suatu entity ya yang persegi panjang. Nah, ada siswa ya atau mahasiswa. Kemudian di sini ada persegi panjang entity yang kedua mata kuliah ya. Nah, tadi yang sudah kita kenal. Selanjutnya setelah entity ada atribut. Nah, bahwa si siswa atau mahasiswa memiliki atribut yang digambarkan dengan ini ya simbol elips. Yang pertama, si siswa tadi memiliki apa saja? Yang pertama ada nama siswa, kemudian kode siswa ya, KD ini kode ya. Kode siswa. Ini biasanya identitas teman-teman. Mungkin kalau apa ya? Kalau siswa ini ya NIS ya, nomor induk siswa. Kalau mahasiswa NIM ya, nomor induk mahasiswa. Seperti itu. Nah, ini memiliki dua atribut. Kemudian nanti kita lihat tadi ya, yang entitas yang kedua, yaitu ada mata kuliah. Mata kuliah ini juga memiliki dua atribut yang diidentifikasi, yaitu yang pertama ada kode mata kuliah, selanjutnya ada nama mata kuliah. Nah, dari kedua entiti tadi memiliki suatu hubungan atau relationship ya. Nih, di sini kebetulan hubungannya diidentifikasi dengan nama mengikuti. Nah, bahwa di sini cara membacanya siswa mengikuti mata kuliah. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan si apa namanya ini hubungan atau relationship digambarkan. Nah, ini teman-teman mungkin perlu ini ya diperhatikan. Tadi kita melihat dengan menggambarkan entitas dengan persegi panjang. Nah, ini dengan diamond ya atau belah ketupat ya. Diamond atau intan atau belah ketupat. Nah, di sini untuk menggambarkan hubungan atau relationship sedikit berbeda ya. Mungkin perlu diperhatikan. Nah, ini bentuknya diamond. Nah, dari hubungan atau relationship di sini dihasilkan atribut juga ya. Ada 3 atribut. Nah, di dalam hubungan atau relationship atributnya apa saja? Yang pertama di sini ya. Diambil ya. Dari di sini tadi ada kode mata kuliah. Nah, ini kebetulan atributnya memang diambil dari ini. Di sini karena dia menghubungkan ya, berarti dia mengambil dari sini ya mata kuliah ada kode mata kuliah. Kemudian di sini ada kode siswa ya. Nah, kode siswa. Kemudian nanti siswa yang mengikuti mata kuliah. Nah, tentunya
Mereka akan memiliki nilai ujian ya. Di sini juga diidentifikasi sebagai atribut. Oke, lanjut kita masuk ke ini ya, jenis-jenis hubungan. Nah, dari jenis hubungan ini terdapat beberapa. Kita masuk ke hubungan yang pertama yaitu satu ke satu atau biasa dikenal dengan one to one. Misalnya dalam suatu perusahaan mempunyai aturan satu supir hanya boleh menangani satu kendaraan karena alasan tertentu. Nah, ini dicontohkan di sini teman-teman bisa menggunakan konsep yang telah kita pelajari sebelumnya, di mana entitas ya seperti tadi itu menggunakan kotak persegi panjang. Kebetulan ini tadi ya satu supir. Nah, entitasnya apa, Bu? Nah, di sini ada supir. Nah, teman-teman tinggal tulis supir. Kemudian ada entitas yang kedua, ada mobil ya. Nah, ini yang apa namanya? Kita menggambarkan hubungan dengan diamond ya atau belah ketupat tadi ya. Kebetulan di sini kita baca bahwa supir, ini satu supir ya teman-teman, kita kodekan dengan angka 1 ya. Karena hubungan one to one atau satu ke satu supir itu mendapat ini ya, penugasan untuk ini ya, menangani satu mobil. Nah, ini bisa penugasan, bisa juga teman-teman bisa mengistilahkan menangani, itu juga bisa. Jadi apa namanya? Pengistilahan saja sih ya, penggunaan bahasa. Ini boleh penugasan, bisa juga kita menggunakan kata menangani, itu bisa menangani satu mobil. Nah, seperti itu. Ini konsep satu ke satu atau one to one. Kemudian jenis hubungan selanjutnya ada satu ke banyak atau banyak ke satu ya, atau one to many atau many to one. Nah, ini satu ke banyak atau banyak ke satu. Misalkan suatu sekolah selalu mempunyai asumsi bahwa satu kelas itu terdiri dari banyak siswa. Nah, tetapi tidak sebaliknya, yaitu satu siswa tidak dapat belajar pada kelas yang berbeda. Ini kebetulan mungkin konsep ini ya teman-teman. Sekolahnya yang ini ya, kan masih siswa ya. Kalau mahasiswa itu sangat dimungkinkan ya bisa mengambil beberapa kelas ya. Nah, di sini kita katakan siswa ya, belum mahasiswa ya. Oke, di dalam contoh kita gambarkan pula. Nah, hampir sama ya di sini. Tapi di sini kita perlu ingat bahwa di sini ada entitas ya, teman-teman. Entitas kelas dan juga entitas siswa. Nah, di sini bahwa tadi ini yang perlu dilihat kembali, satu kelas, nah ini terdiri dari banyak siswa. Nah, ini kelasnya berarti satu, one, berisi, nah atau terdiri sama ya. Ini boleh sih sebenarnya tinggal ini penggunaan bahasa saja, masih menyesuaikan. Yang penting bisa mewakili apa namanya konsep atau maksud yang akan disampaikan. Kemudian terdiri ataupun berisi ya, and many ya, banyak siswa. Oke, kita lanjutkan. Masuk di konsep database relasional atau relational database. Nah, apa itu database? Database merupakan kumpulan data. Misalkan database produk ya. Database produk di sini apa saja apa namanya? Berisi apa saja, data apa saja. Nah, ada nama produk, ada harga, ada ukuran, kemudian mungkin ada detail ya, detail produk itu juga bisa. Selanjutnya ada database supplier. Ini ada nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat komponen sebuah database. Nah, hampir mirip seperti yang tadi ya teman-teman. Field. Nah, tadi ya terdiri dari field ya. Ada ini ya, apa namanya, product ID, kemudian product name,
Fieldnya ini field name ya, product ID, product name, company name, nama perusahaan. Ini tadi nama produk, kemudian kategori name, quantity per unit. Nah, jumlah ya per masing-masing unit. Nah, ini nanti dari database produk. Nah, ini kebetulan memiliki beberapa record ya. Ini dicontohkan ada 5. Nah, kita bisa lihat. Nah, apa saja. Misalnya kebetulan ini namanya ya. Namanya apa namanya? Ini nama produknya ya. Mungkin agak kurang familiar ya di kita. Ada chai chang sirup. Wah, ini bumbu ya, seasoning gitu. Nah, kebetulan di sini ada nama perusahaannya. Nah, ini perusahaan dari produk-produk tadi. Kemudian kita lihat kategorinya. Nah, kebetulan ini produk pertama, ini dengan ID 1. Nah, ini dikategorikan dalam beverages atau minuman. Nah, di sini masuk kondimen. Nah, ada beberapa pengkategorian ya. Kemudian ada jumlah ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, komponen dari database. Kemudian contoh input data dalam bentuk formulir. Nah, ini salah satu bentuk formulir. Nah, di sini punya perusahaan Nordwind Trading. Nah, di sini yang kita bisa identifikasi atau kita bisa lihat bahwa ada produk detail, nah, dan juga supplier detail. Nah, kebetulan ada 2 ya. Nah, di produk di sini di produk detail, nah ini ada field product ID. Nah, kemudian product name, quantity per unit, unit price, unit in stock, seperti itu. Nah, ya saja di sini dalam bentuk ini ya, formulir atau form ya, isian seperti itu. Jadi sebelum disimpan di dalam database tadi, nah itu diinputkan dulu, dimasukkan di dalam field ini. Nah, kemudian ada supplier detail, ada field namanya company name, contact name, dan juga address atau alamat. Nah, ini tadi ya teman-teman, kita bisa lihat kategori beverages. Nah, ini kebetulan ini ya. Kita lihat di record yang pertama tadi ya. Misalkan contohnya ini ya, nomor produk ID 1, produk name chai. Company name exotic liquids, kemudian kategori name beverages. Untuk kuantitinya 10 boxes times 20 bags. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ini bentuk ketika contoh inputnya seperti ini ya. Tadi ya produk ID-nya 1, produk name-nya chai. Nah, quantity per unit ini 10 boxes times 20 bags. Nah, gitu. Kemudian unit price-nya, unit stock. Nah, kategorinya beverages. Nah, ini. Kemudian ini tadi ada company name. Nah, ini biasanya di sini mungkin minta detail ya, pengisiannya apa saja itu. Kemudian di sini kita bisa melihat ada contoh penyimpanan data dalam bentuk tabel. Ini yang hampir sama dengan contoh yang tadi, namun sedikit lebih banyak recordnya ya, ada 10 ya. Hampir sama ya lanjutan dari yang tadi ya. Kalau tadi hanya sampai 5, nah ini sampai 10, ini dengan beberapa jenis produk yang lainnya. Ada beberapa pertambahan. Cuman di sini yang diambil ini teman-teman agak sedikit berbeda ya. Kita bisa lihat di sini ada field product ID, kemudian product name, kemudian yang dimunculkan atau mungkin ditampilkan di sini kebetulan kategori name, kemudian quantity per unit ya jumlahnya, kemudian ada ini informasi terkait unit price dan juga unit on order. Nah, unit yang dipesan. Nah, di sini kalau di sini urutannya saja sih yang berbeda. Tetapi sepertinya ini ya memuat ini ya berbagai informasi yang memang dicatatkan ya.
Unit in stock-nya juga tidak ditampilkan. Di sini kebetulan ada input unit in stock, tapi di di tabelnya unit in order. Dalam artian di sini yang dipesan. Sedangkan kalau unit in stock ini kan produk yang masih di stok ya. Jadi ini tidak bukan tabel yang menyimpan keseluruhan, tapi memang dimunculkan sesuai yang di request ya atau diminta. Nanti dia memunculkan ada produk ID, product name, kategori name, quantity per unit, unit price, unit on order, company name, contact name, dan juga address. Nah, ini sebenarnya ini ya teman-teman. Ini lanjutan di sebelah kanan. Tapi tidak cukup. Jadi dilanjutkan di bawahnya. Ini sebenarnya rinciannya nih. Naik ke atas nih sama ditarik di kanan. Oke, kita lanjutkan. Di sini masih di konsep database relasional. Mungkin agak kecil-kecil ya. Bisa saya perbesarnya. Nih. Masih di dalam konsep relasional ya. Kita bisa lihat di sini kebetulan dicontohkan tadi ya. Kita lihat teman-teman di ini dulu. Di bagian tabel yang produk ya. Ini di tengah dulu. Meskipun urutannya ya. Ini ada supplier, tapi kita fokus di tengah dulu. Tadi kan kita bahas terkait produk ya. Nah, produk tadi hampir sama yang tadi teman-teman. 10 produk ya. List atau daftar 10 produk. Record 10 tadi. 10 record. Di sini kita lihat ada produk ID, product name, kategori ID, supplier ID, quantity per unit, unit price, dan unit in order. Nah, dari di sini ada tabel atau database product ID. Nah, di sini kita hubungkan ya. Supplier ID di sini untuk menghubungkan dengan data tabel dari supplier ya. Nah, kita cukup memanggil dengan supplier ID saja. Nah, di sini maka digambarkan dengan panah ini maksudnya. Jadi dengan kita mendapatkan ID, identitas, atau kode ya, lebih mudahnya, bahasanya kode, dari si supplier, nah kita sudah bisa mengidentifikasi. Misalkan kebetulan ini ya, produk chai, produk 1, ini didapatkan dari supplier 1. Kemudian kita bergeser di produk ID 4, ini dari supplier 2. Jadi cukup dengan ID saja. Nah, kemudian ini misalkan ID produk ID 8 Northwood. Nah, cranberry sauce. Nah, di sini dengan supplier ID 3. Nah, di sini sudah bisa ya kita merefer ya, merujuk kepada ini supplier berdasarkan ini. Nah, kalau dia supplier ID 1, nah berarti company name yang langsung ya kita tarik Exotic Liquid seperti itu. Kemudian dengan kode 2 atau ID 2 suppliernya siapa? Nah, ini suppliernya New Orleans Sunshine Delight. Tuh, kemudian dengan kode 3 ini siapa? Grandma Kelly. Nah, bla gitu. Dan yang keempat dan seterusnya. Nah, ini kita geser dulu ke bawah. Oke. Nah, di sini tadi kita sudah melihat di supplier ID. Nah, ini kita geser malah ke kiri ya. Nah, di sini kita lihat di kategorinya. Nah, dengan kita memperoleh ini ya, kategori ID ini juga sudah membantu ya merepresentasikan si produk tadi dikategorikan dalam jenis apa gitu. Nah, misalkan ini ya produk ID 1, ini chai, ini masuk di kategori 1. Satu itu beverages, kemudian yang kedua kondimen, kemudian ini ada 7 itu apa? Produce, ada 8 seafood. Nah, ini
Cukup dengan memanggil ya dari kategori ID atau kode dari kategori, dia akan membantu merepresentasikan atau merefer ke jenis kategori produk tadi masuk ke kategori apa itu. Nah, di sini nanti bisa lebih lanjut ya. Kalau tadi supplier, nah nanti di dalam database supplier itu akan memuat rincian dari si apa namanya supplier tadi ya. Apakah supplier tadi ini ya memuat ada perusahaan mana gitu, kemudian alamatnya di mana, kemudian nomor telepon dan fax. Nah, kalau kita bergeser ke bawah, ada ini ya teman-teman, kategori name. Nah, di sini kategori name tadi rincian dari jenis kategorinya, kemudian deskripsi. Nah, apa sih beverages itu apa? Masuk ada soft drink, ada coffee, kopi, ada tea, dan sebagainya. Kemudian misalkan, nah, di sini ada jenisnya, misalkan ini ya nomor 5, grain, cereal. Nah, di sini ada bread, roti, cracker, pasta, dan cereal, dan sebagainya. Nah, itu ada detail-detail rincian, Mas, deskripsi dari kategori. Kemudian kebetulan di sini ada dilengkapi dengan gambar, picture ya. Nah, dengan menggunakan bitmap. Oke, oke, kita lanjut. Ada database yang cukup kompleks. Nah, contoh input data dalam bentuk formulir order. Nah, ini salah satu contoh dari formulir order. Nah, di sini kita bisa lihat ada bill to. Nah, ini kita apa namanya? Tagihan ini nanti diarahkan ke siapa? Ini ada Alfred Vaterkis. Nah, di ini ya, Berlin ya, Obere Berlin, Jerman. Ini nanti akan ini bill-nya ya, tagihannya dikirim ke ini Alfred, kemudian ship-nya mungkin di sini untuk ini ya, pengiriman barang, nah produknya ini juga ke Alfred ya. Nah, ini bentuk formulir inputannya. Contohnya misalkan di sini salesperson, ini ya, apa namanya, salesnya yang membantu. Ini misalkan Michael Suyama. Kemudian di shipping atau dikirim. Nah, ini dengan jenis apa? Saya kebetulan di sini ada beberapa ya. Yang dipilih yang speedy. Kemudian di sini order ID. Biasanya sih kalau untuk order ID ini biasanya udah apa ya? Karena biasanya ID itu di-generate secara otomatis ya. Dimana hal ini tidak sangat apa ya? Tidak dimungkinkan untuk terjadi duplikasi ya, karena harus unik. Nah, di sini biasanya sudah tergenerate secara otomatis. Kemudian order date ini juga umumnya date itu sudah otomatis ya. Pada suatu hari tertentu itu otomatis sudah di set. Kemudian required date, kemudian ada ship date. Nah, di sini ya required date sama ship date ini ada peluang atau kemungkinan untuk sesuai ini sih, apa namanya, sesuai request ya atau permintaan ya. Nah, di sini kebetulan ada field product, kemudian unit price, quantity, discount, dan extended price. Mungkin teman-teman ini ya melihatnya seperti kalau di nota ya teman-teman. Nah, contoh di nota ya. Tapi kan kita lihatnya dalam bentuk digital ya. Teman-teman sering menemui kalau di bond atau nota itu hampir mirip ya. Nah, di sini di produk sama. Ini tadi produknya apa saja. Nah, di data, kemudian unit price-nya. Nah, kemudian dengan rincian selanjutnya nanti diperoleh subtotal, freight, dan juga totalnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk formulir order ya. Kemudian contoh database relasional yang kompleks. Contoh input data dalam bentuk formulir order.
Jadi di sini kita bisa lihat ada cukup banyak ya di sini. Jadi kompleks juga teman-teman bisa lihat ya. Eh, eh, maaf. Di sini, nah teman-teman bisa lihat agak kecil-kecil juga ya. Kita mulai di sini ada dari field pertama order ID. Nah ini order tadi ya. Ini di generate biasanya secara otomatis. Kemudian customer ID. Nah ini kebetulan di sini nggak pakai itu ya teman-teman. Tidak pakai apa namanya numerik ya. Tapi lebih karakter sih ini. Kemudian ada employee ID. Nah ini ada apa kode pegawai ya. Jadi tadi dengan customer ID ini kodenya. Misalkan ya ini mungkin Alfred tadi ya Alfred, maka dia dikodekan dengan ALF gitu. Kemudian ini ya employee ID kebetulan dia manggilnya tadi cukup dengan ini ya pengkodean angka 6 itu nanti akan mengarah ke siapa sih pegawainya. Nah seperti itu. Order date ini tanggalnya, required date. Nah ini biasanya sama ship date ini biasanya bisa ditentukan request ya, bisa disesuaikan. Kalau order sheet ini biasanya sih sudah ketika order itu dibuat. Nah, langsung otomatis sih biasanya. Kemudian ada ship ship shipper ID ya. Ini apa namanya? Kode dari ini ya, pengirim ya. Nanti mungkin akan menggunakan jasa layanan pengiriman dari mana. Nah, ada beberapa ini ya berbeda-beda ya. Yang pakai Speedy, ada yang United Package. Nah, ini kemudian ada freight-nya, kemudian ada ship name, ada ship address. Nah, ini mungkin nanti akan dikirim ya ke siapa. Kemudian alamatnya, ship city ini pengirimannya di kota mana, ke kota mana, ship region, kemudian ship postal code, kode pos dari pengiriman. Ini negara untuk pengirimannya. Kemudian company name. Nah, ini kebetulan ini ya teman-teman. Mungkin eh apa namanya? Agak mirip ya antara ship name sama company name-nya ya. Jadi ini aja kebetulan sih. Ini bisa sama bisa tidak sih. Tidak selalu tapi kebetulan saja sama ya. Kebetulan antara ship name dengan company name. Jadi si alamatnya juga di perusahaannya nah gitu. Misalkan ini ya eh, kita kirim ke ini ya eh, ke UPN. Nah, itu nanti juga perusahaannya juga ke UPN gitu. Kebetulan mau di ini sebenarnya tidak selalu kondisi ini terjadi. Nah, hanya saja kebetulan ini pas sama ya. Misalkan perusahaan dengan nama biasanya mungkin nama-nama gitu ya. Eh, namanya siapa kebetulan gitu. Nah, kebetulan aja sama antara ship name dengan company name. Kemudian address. Nah, di sini hampir sama ya, detailnya saja sih. Kemudian ini ya. Nah, adalah suatu contoh database relasional yang kompleks ya. Nah, ini juga apa namanya? Masih satu sama ya. Contoh database relasional yang kompleks juga. Di sini agak kecil-kecil juga sih. Coba ya, saya perbesar. Semoga terlihat nih. Sebentar, kita coba identifikasi dari yang kita kenal dulu deh. Tadi yang coba kita pelajari adalah ini. Produk ID dulu ya, mungkin. Aduh, kecil sekali. Nah, semoga sih terlihat. Ini ya.
Contoh database relasional ya. Tadi kita sudah coba bahas ya tadi. Ada produk ya. Nah, produk ini database tadi si produk tadi punya produk ID, product name, kategori ID, supplier ID, quantity per unit, unit price, dan unit on order. Nah, di sini dengan kita menggunakan memanggilnya aja dengan supplier ID. Nah, ini untuk memanggil ini ya data dari supplier. Kemudian, nah di sini apa namanya? Nah, kategori tadi ya. Kategori di sini ya. Sama ini untuk database dari kategori ya, tabel kategori. Nah, bisa cukup menggunakan ID-nya saja. Nah, kemudian dari produk ID ini digunakan oleh database order, tabel order ya di sini itu untuk pendataan produk ID-nya. Jadi dengan order ID yang sudah di-generate otomatis, nah ini nanti tinggal memanggil, oh produk ID nomor sekian, itu nanti akan merujuk kepada produk apa seperti itu yang akan dibeli. Nah ini ordernya ya, pesanannya apa saja. Nah di sini teman-teman bisa lihat juga, saya geser ke bawah. Ada yang namanya order detail ini teman-teman. Tadi kita sudah melihat order ID, ada detailnya lagi. Order detail di sini. Nah, kalau di order tadi memuat field order ID, product ID, quantity, dan juga discount. Di dalam apa namanya order detail ya. Tabel order detail, database order detail di sini didetailkan lebih lanjut. Di sini memuat field order ID, customer ID, kemudian ada employee ID, kemudian order date, record date, ship date, shipper ID, freight, dan ship name. Nah, di sini cukup merefer juga ya untuk employee. Nah, ini bahwa tadi ya, dengan detail ini ya, order detail, didetailkan ya, nomornya, order ID dengan kode 10248. Nah, di sini dengan customer ID PWLMK di sini ditangani oleh employee karyawan. Misalkan nomor 5 Buchanan ya. Nah, ini cukup dengan memanggil dengan employee ID-nya saja. Nah, gitu. Nah, nanti ini merujuk ke dalam satu tabel employee atau karyawan. Nah, di sini ada employee ID, fieldnya, first dan last name-nya ya. Kemudian title, di sini jabatannya, kemudian ada beberapa ya, date hire, alamatnya, dan juga teleponnya. Kemudian ada pula untuk memanggil ini shipper, bukan supplier ya. Sebentar, saya geser. Oke, di sini ada shipper ID. Nah, di shipper ID di sini ada ini ya, beberapa jenis apa namanya jasa layanan pengiriman. Nah, di sini cukup merefer dengan kode saja ya, shipper ID-nya. Nah, di sini ada 3. Ini 3 berarti menggunakan ini ya, company Federal Shipping dengan nomor telepon sekian. Seperti itu. Kemudian itu untuk shipper, kemudian kita bergeser di bawah ada ini. Ada customer. Jadi dari order detail tadi ada customer ID. Nah, customer ID di sini. Nah, di sini cukup ini sebenarnya di sini teman-teman. Pointernya karena dia banyak, jadi agak bingung. Ini mohon maaf ya, ini salah panah ini. Harusnya ini yang ke sini. Jadi di sini ya. Ini ke sini ya. Jadi bentuknya seperti ini harusnya. Ini merefer ke sini customer ID ya.
Nah, harusnya, customer ID di sini itu merefer ke ini. Misalkan dicontohkan di sini ya, VVILMK. Nah, ini nanti untuk apa namanya memanggil ya atau merefer ke ini ya, customer ID VVILMK ini ke sini. Oh, company-nya name-nya Wilman Kala. Nah, ini di sini customer-nya didata di dalam tabel customer. Nah, ini dengan field-nya dia si customer punya customer ID, company name, contact name, address, dan fax. Oke, kita lanjut. Nah, mengapa diperlukan database? Salah satu komponen penting dalam sistem informasi ya, karena si database itu adalah salah satu komponen penting di dalam sistem informasi. Ya, database merupakan dasar dalam menyediakan informasi ya. Kemudian menentukan kualitas informasi ya dengan database tadi ya, bahwa informasi yang disimpan tadi itu akurat, tepat pada waktunya dan relevan. Kemudian informasi dapat dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Selanjutnya ada ini ya, salah satu keuntungan juga dari database di mana mengurangi duplikasi data atau data redundansi. Nah, teman-teman bisa menggunakan tadi ya, tinggal apa namanya karena direlasionalkan atau dihubungkan. Nah, di sana tinggal merefer atau menghubungkan tadi dengan ID ya. Misalnya tadi ya ada ID produk ya, ataupun nanti dengan ID supplier, ID customer tadi cukup dengan ID-nya sudah bisa memanggil data yang dimaksud. Kemudian hubungan data dapat ditingkatkan dan data reliability. Nah inilah relational database itu tadi ya, membangun hubungan relasional data ya. Nah, database relasional tadi ini ya bisa membangun hubungan antar data yang memudahkan. Kemudian mengurangi pemborosan tempat simpanan luar. Nah, di sini kan nanti tidak ada pemborosan ya, karena nanti cukup ya disimpan misalkan tadi ya menggunakan tadi ya relasi atau hubungan. Jadi misalkan yang disimpan cukup dengan ID-nya saja. Misalkan tadi ya pembeli produk apa tadi ya beli produk tertentu misalkan katakanlah X. Nah, itu akan dibeli oleh customer dengan kode misalkan A1. Nah, seperti itu. Cukup merefer dengan kode atau ID-nya. Kemudian berikut ini ada beberapa keuntungan database lagi ya. Bisa kita coba untuk review. Ada reduksi duplikasi data, meminimumkan atau mengurangi redundansi data yang pada gilirannya akan mencegah inkonsistensi dan isolasi data. Yang tadi ya, mencegah redundansi, nah, adanya duplikasi data. Kemudian keuntungan selanjutnya, kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam kaitannya data sharing dan juga availability, kaitannya akses atau pemanggilan data ya. Kemudian ada keuntungan lainnya, penjagaan integritas data. Nah, di sini keaslian ya, kita katakan integritas itu hubungannya dengan keaslian data, bahwa data yang disimpan tadi benar-benar data yang apa ya, data yang aslinya itu seperti itu. Kemudian keuntungan keempat menyebabkan data menjadi self-documented dan self-descriptive. Kemudian yang kelima ada mereduksi biaya pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini karena dia bisa diefektifkan ya. Nah, kemudian ada keuntungan selanjutnya meningkatkan faktor keamanan data. Nah, kemudian di sini DBMS, Database Management System, adalah sistem yang secara khusus dibuat untuk memudahkan pemakai dalam mengelola basis data. Nah, ada beberapa keuntungan ya menggunakan DBMS. Yang pertama, independensi data. DBMS menyediakan pendekatan
DBMS menyediakan pendekatan yang membuat perubahan dalam data tidak membuat program harus diubah ya. Kemudian yang kedua, pengaksesan yang efisien terhadap data. Kemudian DBMS menyediakan berbagai teknik yang canggih ya, sehingga penyimpanan dan pengambilan data dilakukan secara efisien. Kemudian ada keuntungan selanjutnya, ada keamanan dan integritas data. DBMS dapat melakukan ini ya, ini memberikan keandalan, integritas terhadap data. Bukan kendala sih, memberikan keandalan integritas terhadap data. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan definisi suatu field akan ditolak. Jika field jenis kelamin dinyatakan berupa P atau W, maka penyimpanan L ke jenis field kelamin akan ditolak. Nah, di sini apabila sudah didefinisikan ya teman-teman. Misalkan ada inputan yang sudah didefinisikan. Nah, di situ sudah dibentuk aturan ya, di mana tidak dimungkinkan ada kondisi-kondisi yang bebas, kecuali ada field tertentu yang memang bebas ya, seperti misalkan alamat itu pun sebenarnya bisa milih ya teman-teman. Kalau dibagi seperti dalam kecamatan, kemudian kabupaten dan provinsi itu bisa biasanya diberi pilihan. Tapi kalau untuk mungkin yang rincian itu misalkan ini ya, alamat itu juga bisa sih sebenarnya, tapi yang masih inputan utuh itu masih mungkin memberikan inputan bebas sih. Kemudian keuntungan selanjutnya ada administrasi data. Jika sejumlah pemakai berbagi data, pemusatan maaf. Kita lanjut dulu deh. Mohon maaf. Ini ada administrasi data di keuntungan yang keempat. Jika sejumlah pemakai berbagi data, pemusatan administrasi data dapat meningkatkan perbaikan yang sangat berarti ya. Maka duplikasi atau redundansi data dapat diminimalkan. Selanjutnya ada akses bersamaan dan pemulihan terhadap kegagalan. DBMS menyediakan mekanisme sehingga data yang sama dapat diakses oleh sejumlah orang dalam waktu yang sama. DBMS melindungi pemakai dari efek kegagalan sistem. Jika terjadi kegagalan, DBMS dapat mengembalikan data sebagaimana kondisi saat sebelum terjadi kegagalan. Kemudian ada keuntungan selanjutnya, waktu pengembangan aplikasi diperpendek. DBMS menawarkan banyak fasilitas yang memudahkan dalam menyusun aplikasi, sehingga waktu pengembangan aplikasi dapat diperpendek. Misalkan seperti MS Access, MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Visual Fox Pro, dan lainnya. Kemudian kita akan membahas terkait jenis database menurut pengaksesan. Yang pertama ada basis data atau database individual ya. Individual database yang merupakan basis data yang digunakan untuk perorangan. Misalkan seperti Microsoft Access, Corel Paradox, Visual DBase, dan FileMaker Pro. Kemudian jenis database kedua ada basis data perusahaan. Basis data yang dimaksudkan adalah untuk diakses sejumlah pegawai dalam sebuah perusahaan dalam sebuah lokasi. Basis data ini disimpan di dalam server dan para pemakai dapat mengakses dari masing-masing komputer yang berkedudukan sebagai klien. Ini company database ya. Lanjut. Jenis selanjutnya ada basis data terdistribusi atau distributed database. Basis data yang disimpan dalam sejumlah komputer yang terletak di beberapa lokasi atau di lokasi yang terdistribusi, terpisah-pisah ya. Misalkan pada bank yang memiliki sejumlah cabang di berbagai kota dan melayani perbankan secara online. Selanjutnya ada bank data publik. Merupakan jenis basis data yang dapat diakses siapa saja atau publik. Contoh Yahoo yang menyediakan banyak data yang bersifat publik dan dapat diambil siapa saja secara gratis. Kemudian basis data perusahaan itu basis data yang terdistribusi.
Basis data publik didesain oleh administrator data atau DA, database administrator, dan dikelola oleh seorang spesialis ya, yang dinamakan administrator basis data atau database administrator, DBA ya. Model data ini merupakan sekumpulan konsep terintegrasi yang dipakai untuk menjabarkan data, hubungan antar data, kekangan terhadap data yang digunakan untuk menjaga konsistensi. Ini kita bisa lihat model data hierarkis ya. Nah, di sini dikenal istilah orang tua dan anak atau parents dan juga child ya. Setiap anak atau child itu hanya bisa memiliki satu orang tua. Sedangkan orang tua atau parent dapat memiliki sejumlah anak. Simpul tertinggi yaitu yang tidak memiliki orang tua, disebut akar. Nah, ini yang puncak ya, akar namanya. Nah, pengaksesan atau peremajaan data dapat dilakukan dengan cepat karena hubungan antar data telah ditentukan di depan. Penambahan field baru memerlukan penentuan ulang terhadap struktur secara keseluruhan. Nah, tadi kita dicontohkan di dalam gambar ilustrasi berikut ini, teman-teman bisa melihat ya. Ini yang puncak ya. Simpul tertinggi. Nah, ini namanya root ya atau akar. Nah, di sini ada ini ya, diturunkan ini misalkan ini ya apa namanya? Orang tua ya, parents ya. Ini dosen Novia dengan dosen Novia. Kemudian ini dosen Zainal. Di sini orang tua ini satu ya, maksudnya hanya satu, masing-masing sendiri nih ya. Kemudian punya beberapa anak. Nah, ini sendiri-sendiri ya. Bahwa dosen Novia ini memiliki anak namanya misalkan ini ya, Pascal, IMK. Nah, ini namanya agak sedikit ini ya teman-teman. Agak aneh ya. Pascal, ya Pascal itu oke, Pascal, but fisika agak. Nah, contoh saja ini. Nah, di sini ini teman-teman ya, parents ya, maksudnya ini dosen Novia dan juga dosen Zainal. Di sini parents ya, di mana atau orang tua ini satu ya. Jadi ini tidak relate ya, tidak berhubungan, hanya saja kebetulan berasal dari satu akar hanya untuk representasi saja. Kemudian tadi dikatakan bahwa si parents atau orang tua ini bisa punya banyak anak. Satu ya, satu orang tua punya banyak anak. Kebetulan dosen Novia ini punya dua anak, Pascal dan IMK. Nah ini Pascal itu punya anak lagi, turunnya lagi ya. Kemudian dosen Zainal yang kebetulan hanya satu, nah dengan dua anak lagi dari ini ya, fisika punya dua anak. Oke. Nah, kita lanjut ke model data jaringan. Maaf. Aduh, agak batuk. Jadi agak sedikit terganggu mungkin dalam penyampaian. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada model data jaringan. Di sini dari contoh yang sebelumnya tadi ya, kita bisa lihat di sini karena kita menggunakan konsep model data jaringan, maka di sini tidak mengenal akar. Kemudian setiap anak bisa memiliki lebih dari satu orang tua. Nah, kemudian ada pula syaratnya model ini mendukung hubungan M to M ya, yaitu setiap orang tua dapat memiliki sejumlah anak dan seorang anak dapat memiliki sejumlah orang tua. Nah, di situ many to many ya, M to M. Nah, di sini dicontohkan ya. Misalkan di sini kita bisa lihat Dian ya di sini ya, contohnya. Nah, Dian di sini bisa memiliki ini ya, lebih dari satu orang tua. Nah, di sini fokusnya di sini teman-teman, Dian ini ada IMK, ada fisika. Nah, ini kan lebih dari satu orang tua ya.
Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke konsep model data relasional. Menggunakan sekumpulan tabel berdimensi 2 yang biasa disebut relasi atau tabel, dengan masing-masing tabel tersusun atas sejumlah baris atau kolom. Kaitan atau asosiasi antara dua buah tabel disebut hubungan atau relationship. Hubungan dapat berupa, di sini ada satu ke satu atau one to one ya. Satu data pada satu tabel berpasangan dengan hanya satu data pada tabel lain. Selanjutnya, satu ini satu M ini berarti one to M, one to many. Satu data pada satu tabel berpasangan dengan banyak data pada tabel lain. Nah, demikian pembelajaran kita di pertemuan kelima ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin banyak kekurangan ya. Tadi agak banyak batuk ya. Mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan di pertemuan kelima ini. Saya cukupkan ya dari pertemuan kelima ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy. Salam bela negara.